Dan bertengkar juga bisa membuat hubungan kalian semakin kuat. Dimana dengan bertengkar itu kalian lebih dewasa dan kalian bisa memilih. Hai teman-teman, sebelum kita lanjut ke topik kita hari ini, jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, share Cici Anggi Channel. Nyalakan juga tombol loncengnya. Terima kasih, see you. Halo guys, welcome to back my channel. Jumpa lagi dengan saya Cici Anggi. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, hand sanitizer, jaga kesehatan, perbanyak minum air putih minimal 8 gelas ya per hari. Jangan lupa untuk minum vitamin C dan jaga pola makan, karena kesehatan itu sangat berharga. Sebanyak apapun uang kita, jika Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat sehat kita, uang kita tidak akan pernah ada gunanya. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur bagaimanapun keadaan kita saat ini. Karena hanya bersyukur yang membuat kita akan semakin tahu bagaimana cara menikmati hidup. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung dan support saya dan selalu stay di Cici Anggi Channel. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wish you all the best. Salam kenal juga buat teman-teman yang baru mengikuti YouTube Cici Anggi Channel ya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas topik dengan judul manfaat bertengkar. Apa sih manfaat bertengkar itu? Banyak sekali ya manfaatnya. Mau tahu apa saja manfaat dari bertengkar itu? Let's go, yuk lanjut yuk. Bertengkar itu adalah sesuatu yang wajar dan itu memang terjadi manusiawi ya. Karena ketika dua orang bertemu, dua kepala disatukan, mereka memiliki sudut pandang sendiri-sendiri. Mereka memiliki sesuatu yang ingin diungkapkan berbeda. Jadi bertengkar itu terjadi karena dua orang yang sedang meluapkan pendapatnya, tetapi pendapat mereka berbeda. Jadi pertengkaran itu terjadi karena adanya beda pendapat ya. Dan biasanya beda pendapat ini untuk orang-orang yang egonya sangat tinggi, emosinya sangat tinggi ini nggak bisa ngalah. Karena apa? Mereka memiliki sudut pandang sendiri-sendiri dan mereka juga ingin apa yang mereka katakan itu diterima dengan baik. Karena sudut pandang berbeda, pengalaman juga berbeda, terjadilah apa itu yang dinamakan bertengkar. Tunggu dulu. Bertengkar itu sebenarnya sangat bermanfaat sekali loh untuk kalian yang sedang berpacaran atau mungkin ada sebuah hubungan ya. Sebenarnya dari bertengkar itu kita bisa mengetahui semua hal loh. Banyak sekali manfaat dari bertengkar itu. Saya akan membahasnya satu persatu. Let's go. Jangan pindah channel dulu ya, tetap di Cici Anggi Channel. Bertengkar itu bisa membuat hubungan kalian semakin mesra loh. Faktanya, seseorang setelah bertengkar, jika emosinya sudah reda, mereka akan tertawa bersama. Jadi
Dari bertengkar itu banyak sekali manfaatnya. Yang terutama adalah hubungan kalian semakin mesra dan kalian semakin dekat. Poin yang kedua adalah percaya atau tidak, ketika kalian bertengkar, kalian akan menjadi sosok yang lebih dewasa. Dimana dalam pertengkaran itu kalian bisa menaik turunkan ego kalian bisa mengontrol, bahkan kalian bisa tidak memutuskan sesuatu di saat ego kalian naik. Jadi bertengkar itu bisa menjadikan kalian sosok pribadi yang lebih dewasa. Karena seorang yang dewasa itu biasanya ketika memutuskan masalah itu dia nggak gegabah. Ketika mulut ingin pergi tapi hati dan pikiran ingin tetap bertahan, disitulah tingkat kedewasaan kalian. Hanya dari bertengkar kalian akan tahu sifat asli pasangan kalian. Karena apa? Seseorang yang sedang dilanda amarah, egonya tinggi, itu akan terlihat jelas siapa dia yang sesungguhnya. Karena seseorang survei membuktikan, jika kamu ingin mengetahui sifat asli seseorang, lihatlah dia dalam keadaan marah. Karena sesungguhnya dalam keadaan marahlah itu adalah sifat asli dia. Jadi ketika dia marah tidak memperlakukan Anda dengan kasar, ketika marah dia bisa mengontrol emosinya, tidak melakukan kekerasan fisik, kekerasan hati. Kekerasan hati itu memutuskan Anda ya, pergi meninggalkan Anda. Kekerasan fisik itu seperti main tangan dan lain sebagainya. Jadi di saat dia marah itu Anda akan mengetahui sifat asli dia yang sesungguhnya. Karena dalam keadaan baik-baik saja itu bukan dia ya sesungguhnya ya. Sifat asli seseorang itu terlihat ketika dia marah. Bertengkar bisa membuat hubungan kalian terasa ada sesuatu yang lebih dahsyat dari biasanya ya. Jadi membuat hubungan itu ngerasa nggak membosankan, ada sesuatu yang baru. Jadi nggak kaku gitu loh. Biasanya kan cuma gitu-gitu amat, membosankan. Jadi bertengkar itu membuat hubungan kalian itu ngerasa jauh lebih ada yang dahsyat. Dan percaya atau tidak, dengan kalian bertengkar itu kalian akan merasa hubungan kalian semakin nyaman, dimana kalian dan pasangan kalian tidak malu untuk mengungkapkan perasaannya, tidak malu untuk mengungkapkan sesuatu yang selama ini ingin diungkapkan. Biasanya kalau saat sedang bertengkar, saat sedang marah itu kan kayak orang kilaf ya, nggak sadar. Jadi bermanfaat banget bertengkar itu dalam sebuah hubungan. Bertengkar juga bisa membuat kalian untuk saling memahami satu sama lain. Dimana di saat bertengkar itu kita bisa mengerti kekurangan, kita saling bisa introspeksi diri. Jadi di saat kita bertengkar itu kita lebih mengetahui sesuatu yang nggak pernah kita ketahui gitu. Dan bertengkar juga bisa membuat hubungan kalian semakin kuat. Dimana dengan bertengkar itu kalian lebih dewasa dan kalian bisa memilih, mengerti, memahami. Jadi hubungan kalian terasa lebih kuat sekali di situ. Dimana kalian tidak gegabah memutuskan sesuatu ya. Dimana yang dimaksud dengan dewasa itu adalah kalian bisa menghentikan masalahnya, mencari solusinya, bukan mengakhiri hubungannya ya. Tapi jangan setiap hari bertengkar ya guys. Bertengkar sewajarnya saja, bertengkar karena ada sesuatu yang memang harus diselesaikan. Bertengkar karena memang ada ketidaksalahpahaman yang harus diselesaikan.
Dan tanpa kita sadari bahwa bertengkar itu bisa membuat kita untuk introspeksi. Jadi di saat kita bertengkar itu, pasangan kita itu membantu kita mengoreksi diri kita. Tetapi kita juga harus berlapang dada ya, berjiwa besar untuk menerima semua itu. Karena nggak semua orang itu mau untuk dikoreksi orang lain. Jadi di saat bertengkar itu kita bisa introspeksi diri sendiri. Kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Dan dari bertengkar itu kita juga bisa mengetahui seberapa berartinya sih kita itu di mata pasangan kita. Karena hanya dengan bertengkar itu seseorang itu memilih pergi atau bertahan ya. Ada pepatah yang mengatakan jika kamu ingin melihat seseorang itu benar-benar menyayangimu, maka lepaskanlah dia. Jika di saat Anda melepaskan dia tidak ingin pergi dan semakin menyayangi Anda. Dia mencari jalan solusi yang terbaik. Dia adalah cinta sejati Anda. Jadi bertengkar itu bisa mengetahui seberapa penting sih Anda di mata pasangan Anda. Karena seorang yang benar-benar menyayangi Anda tidak akan pergi untuk melepaskan Anda begitu saja. Bertengkar memang banyak sekali ya manfaatnya. Tapi dari pertengkaran ini pemenangnya adalah dua orang yang bisa menurunkan egonya. Dua orang yang mau menerima kritikan dan saran pasangan masing-masing. Dan hanya orang-orang berkelas yang mampu melakukannya. Jika Anda belum mampu melakukannya, semoga kata-kata motivasi dari saya hari ini bisa memberikan inspirasi ya, bisa memberikan pengalaman, wawasan bahwa bertengkar itu banyak sekali manfaatnya. Tapi hanya orang-orang berkelas, hanya orang-orang dewasa yang tetap ingin bertahan walaupun bertengkar setiap hari ya. Karena bertengkar itu hal wajar. Sebenarnya bertengkar itu bagi mereka pasangan yang memang benar-benar serius kepada Anda, mereka yang benar-benar menyayangi Anda, bagi mereka itu adalah bumbu. Dimana ketika bertengkar itu ada seseorang yang tidak ingin pergi dari hidup Anda, dia lebih memberi solusi. Biasanya sih mereka memberi solusi seperti ini. Di saat ini keadaan memang sedang panas. Aku dan kamu sedang emosi tinggi. Kita sama-sama dua orang yang berbeda pendapat. Dalam keadaan seperti ini, lebih baik kita saling diam dulu. Biasanya pasangan yang dewasa itu memberikan solusi kepada Anda untuk menenangkan diri ya. Kita berdiam diri dulu, nanti kalau keadaan sudah mereda, kita sudah nggak emosi, baru kita memutuskan sesuatu. Karena memutuskan sesuatu di saat marah itu adalah hal yang fatal. Itu di luar kendali. Beda dengan kita memutuskan sesuatu dalam keadaan kepala dingin. Itu orangnya benar-benar sehat. Pesan dari saya adalah jangan pernah menggunakan alasan kalian sering bertengkar, kalian meninggalkan pasangan Anda. Karena hanya dari bertengkar itulah kalian bisa semakin langgeng dan semakin memahami. Semakin bisa mengerti satu sama lain. Hubungan terhebat, hubungan terdahsyat adalah ketika dua orang yang saling bertengkar tapi tidak ingin saling meninggalkan. Sampai jumpa di konten saya berikutnya ya. Semoga konten saya tentang manfaat bertengkar ini bisa menjadikan Anda pribadi yang jauh lebih baik lagi.
See you semua. Bye bye semuanya. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya ya. Bye bye. See you. Wong ayu wong ganteng kuwi santai sayang. Paham?